Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Cerita ini berjudul Keris Pusaka. Ibu khusus tujukan kepada murid ibu yang bernama Siti Satinah binti Ahmad. Pada zaman dahulu kala, di negeri antah berantah, hiduplah seorang raja yang bernama Raja Fareo Avero dengan istrinya Permaisuri yang cantik jelita dan dua orang anaknya. Yang tua anaknya bernama Ratna Juwita dan yang bungsu yang masih bayi bernama Sofyan. Di negeri yang lain yaitu negeri Pulau Seribu, hiduplah seorang raja namanya Raja Picek, karena memang matanya itu picek sebelah, dia masih muda, masih bujang. Mendengar berita burung bahwasannya di negeri antah berantah ada seorang permaisuri yang sangat cantik sekali, maka dia berhasrat ingin memperistri istri daripada raja di negeri antah berantah tersebut. Lamaran berulang kali ia tujukan kepada permaisuri, namun permaisuri selalu menolak lamarannya itu. Akhirnya kesabaran daripada Raja Picek itu pun habis. Dia kerahkan seluruh bala tentaranya dari negeri tadi Pulau Seribu itu, menyerbu negeri antah berantah. Luluh lantahlah negeri antah berantah itu. Rajanya mati dan semua rakyat itu luluh lantah rata dengan tanah. Tinggallah yang hidup itu hanya Ratna Juwita bersama bayi yang tidak terlihat oleh mereka semua. Kita tinggalkan dulu nasib daripada permaisuri yang dibawa pergi oleh Raja Picek tersebut. Kita kembali kepada Ratna Juwita. Apa yang harus ia berikan kepada adiknya yang masih bayi itu, yang selalu menangis setiap malam? Selalu tiap malam dia menangis. Akan diberi makan apa? Diberi air susu tidak ada. Maka ia masak nasi. Jadi setiap hari yang diberikan minum kepada Sofyan itu adalah air nasi. Kalau zaman dahulu orang masak nasi itu pakai perut besi dan airnya diambil dengan itulah. Hari berganti, Sofyan menjadi perjaka yang gagah perkasa. Tubuhnya seperti ayahnya, yaitu Raja Fareo Avero. Hobinya adalah berburu ke hutan-hutan belantara, mencari kijang, menjangan, rusa dan sebagainya. Suatu hari, Sofyan ini di hutan, dia mendengar ada suara burung. Dia mencari di mana suara itu. Hai Sofyan, kau tahu nggak? Yang kau panggil ibu di rumah itu bukan ibumu, itu unimu. Ibumu diculik oleh Raja Picek, dibawa ke negeri yang jauh sekali. Kaget Sofyan mendengar itu. Dia langsung berlari pulang ke rumah. Sampai di rumah dia mengetuk pintu. Assalamualaikum, Uni, buka pintu, Uni. Kagetlah Ratna Juwita ini. Mengapa Sofyan datang memanggil aku Uni, kata dia. Setelah masuk berceritalah Ratna Juwita asal muasal hidup mereka sampai menjadi begini. Akhirnya Sofyan berkata, Uni, besok pagi saya akan pergi mencari ibu. Jangan deh, jangan. Negerinya itu angker, nanti kamu ini dapat bahaya. Tidak Uni, saya harus pergi mencari ibu. Uni, di belakang rumah kita itu ada pohon daun kapuk yang ditanam oleh ibu. Nanti kalau aku di jalan sakit, tolong Uni peras daun kapuk itu, masukkan di botol, kirimkan dengan burung kita yang kita pelihara ini. Itu adalah obat yang sangat mujarab. Baiklah adikku, kalau memang itu keinginanmu. Pagi hari, ketika terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, cepat-cepat Sofyan bangun. Kemudian dia membereskan segala sesuatunya, nasi yang diperuntukkan untuknya, bekal dan sebagainya. Kemudian dia pamit dengan Uninya. Uni, aku berangkat dulu mencari ibu. Berangkatlah Sofyan. Hari berganti hari, seminggu telah berlalu. Bekal yang dibawa oleh Sofyan pun telah habis. Sofyan jatuh pingsan. Ratna Juwita ke dapur melihat pohon kapuk itu layu. Cepat-cepat ia ambil daun kapuk, ia peras, ia masukkan ke botol. Kemudian ia perintahkan burung itu untuk mengirimkan obat tersebut. Burung tersebut hinggap di kepala Sofyan. Kemudian burung itu memberikan minum. Sofyan pun bangkit dan dia meneruskan perjalanannya. Burung kembali ke rumah Ratna Juwita. Lama berjalan, tiba-tiba
Sofyan melihat seorang nenek-nenek yang sudah bungkuk di tengah hutan itu membawa kayu bakar yang sangat berat sekali. Sofyan lalu mendekati nenek itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nek, iya. Sini aku bantu nek membawa kayu bakar itu. Jangan cucuku berat. Tidak nek, aku gagah. Aku bawa nek. Akhirnya Sofyan bersama nenek itu pulang ke rumah. Sampai di rumah nenek itu setelah makan istirahat, Sofyan pun menceritakan apa maksud dan tujuan dia sekarang ini untuk besok berangkat. Nenek itu kemudian berkata, wahai cucuku, ini keris pusaka. Bisa kau pergunakan kalau ada musuh-musuhmu, cukup kau kilatkan saja, ia akan jadi abu. Baiklah nenek, berangkatlah Sofyan. Belum lama berjalan, dari semua pohon-pohon itu melompatlah para penyamun, para perampok. Serahkan semua barangmu. Sofyan tenang saja, dia mengeluarkan keris itu, diarahkannya ke semua itu, serap, wah, mati semua menjadi abu. Jalan lagi Sofyan. Tiba-tiba dia melihat sebuah pohon yang sangat besar sekali. Ada ular besar melingkar-lingkar di situ. Kemudian ia arahkan, karena ia mendengar cicit burung di atasnya itu. Ia arahkan keris pusaka itu ke pohon itu. Akhirnya ular yang sebesar itu jatuh mati dan menjadi abu. Sofyan naik ke atas pohon itu, tiba di atas pohon itu. Kemudian dia berdialog dengan anak burung Garuda. Tak lama datanglah ibu dan bapaknya. Aku mencium bau manusia, kata dia. Berceritalah anak burung itu bahwasanya yang menyelamatkan mereka itu adalah manusia tadi. Setelah Sofyan bercerita kepada burung Garuda itu tentang apa maksud tujuannya sehingga ia sampai ke sini, maka burung Garuda itu berkata, naik ke punggungku, akan kuantar engkau sampai ke tempat tujuan. Maka naiklah Sofyan ke punggung Garuda itu, kemudian dia terbang menuju Pulau Seribu. Di tengah jalan berkatalah burung Garuda itu, hai manusia, aku tidak bisa mengantarkanmu sampai ke tempat tujuan. Nanti aku berhenti di tepi kota, karena manusia kalau melihat aku pasti akan lari semuanya. Baiklah, tidak apa-apa. Sampai di tepi kota, Sofyan kemudian menuju sebuah warteg, sebuah warung, dan di situ dia mendapat informasi tentang siapa, bagaimana keadaan ibunya. Dia berjalan perlahan-lahan menuju sebuah padang yang begitu luas sekali, lapangannya sangat luas sekali padang. Ada di situ penjara yang sangat kukuh, kuat baja, besar sekali, berlapis baja. Kemudian ia mengeluarkan keris pusakanya. Penjaga itu ia bunuh dengan keris itu, diambil kuncinya, begitu seterusnya. Terbukalah sampai pintu yang ketujuh. Di pojok sebuah penjara itu, di ujung sekali di sebuah tiang, dia melihat ada seperti seekor anjing. Dari jauh itu seperti seekor anjing. Di depannya itu ada sayak batok kelapa berisi nasi dan kerak-kerak nasi itu. Dia mendekati. Ketika dia dekat, dia sangat kaget, sangat terkejut melihat, Ibu, siapa kau nak? Siapa? Aku anakmu, Ibu. Sofyan kemudian menggendong ibunya itu dan dia langsung keluar pergi ke tempat asal mula dia tadi berhenti, yaitu di sebuah warteg. Sesampai di warteg itu, ia bakar bulu ekor burung Garuda tadi. Ia bakar bulu itu, kemudian ia berkata, Garuda datang, Garuda datang, Garuda datang. Akhirnya Garuda itu datang dan Sofyan itu pulang ke negerinya. Sampai di negerinya itu ia obati ibunya. Ibunya kemudian sudah sehat, sudah sembuh kembali. Dan Sofyan diangkat menjadi raja negeri antah berantah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.